Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang distribusi normal. Nah, distribusi normal berbeda dengan 4 distribusi yang lainnya, yang sebelumnya maksud saya. Kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan peubah acak diskrit. Nah, ini adalah contoh peubah acak yang kontinu, yang sangat-sangat terkenal. Bahkan dia memiliki nama lain yaitu distribusi Gaussian. Ya, jadi jangan kaget, distribusi Gaussian yang mana ya distribusi normal juga. Nah, kalian bisa lihat fungsi densitasnya dari distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 dibagi sigma kali akar 2pi kali eksponen pangkat minus setengah kali x min mu dibagi sigma kuadrat. Panjang ya, santai. Cuman berikutnya adalah ketika kita memiliki suatu kejadian yang mengikuti distribusi normal, berarti dengan informasi yang sebelumnya, ketika kita punya distribusi peluang dengan peubah acak kontinu, untuk menghitung peluangnya kita harus mengintegralkan kan ya. Fungsi ini harus kamu integralkan, mangga kemampuan integralnya dicoba di sini ya. Cuman sebelum kamu repot-repot integralkan, kita lihat dulu ya. Di sini mu-nya adalah rata-rata populasi, jadi ini adalah parameter-parameternya, jadi udah diketahui ya nanti di soalnya. Sigmanya adalah simpangan baku populasinya. Nah, fungsi ini kalau saya gambarkan dalam grafik hasilnya seperti ini. Dia itu adalah fungsi yang unimodal, artinya dia memiliki satu modus. Dan modusnya itu di sini dia itu sama dengan si rata-rata hitungnya. Rata-rata hitungnya untuk populasinya. Gitu. Daerah kiri dan daerah kanan di sini di dalam grafiknya dia adalah daerah yang simetris. Jadi kalau kamu lipat di modusnya yaitu di mu-nya itu bidangnya akan sama besar. Dan di dalam distribusi normal mu dikurangi sigma sampai mu ditambah sigma itu ada populasinya ada sebanyak 68,3%. Maka kalau kalian pengen nilai kelas kalian berdistribusi normal, maka kalian tuh sebenarnya nyuruh saya bahwa Bu perbanyak nilai C. Karena kan yang di tengah-tengah itu adalah nilai C ya. Jadi nilai C itu harus lebih banyak, lebih dari setengahnya dari nilai yang ada di populasinya gitu, harus sebanyak 68,3%. Sisanya itu ada nilai A, nilai B, D, dan E gitu. Itu tentang distribusi normal. Dan kita tahu bahwa yang namanya peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Di dalam matematika dasar juga sudah dijelaskan bahwa integral tentu itu sama dengan ketika kita menghitung luas daerah di bawah kurva. Maka luas daerah dari grafik ini seluruhnya itu adalah sama dengan satu satuan. Nah, karena cukup sulit untuk mengintegralkan fungsi tersebut, maka biasanya kita akan mengubah semua data yang berdistribusi normal itu menjadi normal baku dengan cara kita ubah X menjadi angka baku yaitu si Z. Ya, dengan cara X dikurangi mu dibagi sigma. Jika semua data kamu ubah menjadi angka baku, maka ketika kamu hitung lagi hasil dari perubahannya, hitung rata-ratanya dan simpangan bakunya, maka kamu akan melihat bahwa rata-ratanya itu adalah 0 dan simpangan bakunya itu 1. Itu sifat dari distribusi normal baku. Maka ketika saya buat ulang fungsi densitasnya akan jadi lebih sederhana, sigmanya nggak ada karena dia menilai 1, dan mu-nya nilainya 0. Jadi fungsi densitasnya seperti ini.
dengan Z-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi kalau misalnya kalian masih kebingungan gimana cara mengintegralkannya untuk mengetahui peluangnya, itu nggak perlu kalian pusing, kalian tinggal melihat tabel daftar distribusi normal yang sudah kemarin saya kirim ke kuliah online, tinggal diambil, dilihat, itu adalah peluang-peluang yang mungkin terjadinya. Cuman sebelum bisa bacanya, kita lihat dulu tentang grafiknya. Ternyata grafik daftar distribusi normal dengan distribusi normal baku itu nggak terlalu jauh beda. Hanya saja di sini mu-nya dijamin di 0, modusnya itu di 0. Kemudian nilai Z itu selalu berada di sumbu datar dan tadi ini sama bahwa luas kurvanya itu adalah 1, maka luas tengah kurva itu adalah setengah satuan. Nah, nanti tabel yang akan saya berikan itu dia hanya menghitungkan luas daerah dari 0 sampai Z. Jadi kalau kamu ditanyakan peluang X lebih besar, Z lebih besar dari 0 dan kurang dari Z kecil itu berapa, itu tinggal lihat tabel, nggak perlu lagi kamu apa-apain. Yang jadi masalah kalau misalnya dari min Z sampai Z, itu mungkin kamu harus pikir lagi ini yang sebelah sini yang mana ya, karena daerah yang di RC-nya hanya sebelah situ doang. Itu yang harus kalian pikirkan. Nah, ini kalau kamu lihat gambarnya ya, si kurvanya itu kayak motong di X, padahal dia punya sifat kurvanya itu hanya mendekati sumbu X, tidak pernah memotong. Itu sifat dari grafik distribusi normal baku. Ini maksudnya apa ini yang terakhir ini? Artinya kalau nanti kalian lihat di tabel, kenapa ya tabelnya cuma sampai 3,99 saja? Karena setelahnya itu luas daerahnya itu hampir mendekati 0, sehingga dari 3,99 itu daerahnya hampir tidak ada perubahan lah untuk peluangnya. Ya, jadi yang dibicarakan di dalam tabelnya nanti itu dari 0 sampai ke 3,99. Sekarang kita lihat tabelnya. Ini tabel distribusi normal ya. Ada Z, ada yang kolom pertama, ada baris pertama. Tadi sudah dibilang bahwa di sini itu dia hanya menghitung peluang dari 0 sampai Z kecilnya. Jadi nggak perlu kita integralkan, tinggal dibaca aja tabelnya. Nah, gimana cara baca tabelnya? Yaitu yang pertama, semua angka X ubah dulu ke dalam bentuk Z. Kalau sudah, buat semuanya menjadi 2 angka belakang koma. Bulatkan menjadi 2 angka belakang koma. Kalau sudah, gambar. Kamu tuh ditanyanya dari mana sampai mana sih? Gitu. Ingat bahwa puncaknya itu selalu di 0. Di Z sama dengan 0 itu adalah puncaknya. Jadi nanti kalau kamu punya dari 0 sampai 3 ya dari 0 puncaknya sampai ke 3 gitu. Min 1 sampai min 1 sampai 3 berarti kan min 1 sampai 3 gitu aja ya. Kemudian satu angka depan koma dan satu angka belakang koma lihat di kolom yang pertama, dan yang angka kedua di belakang koma itu lihat di baris ke 1. Praktek aja ya langsung ya. Misal akan mencari peluang Z kurang dari 0,23. Nah, ketika ditanyanya peluang Z kurang dari 0,23, ini sebenarnya nyarinya adalah dari 0 sampai 0,23 gitu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan gambarnya yang tadi. Jadi saya tidak menggambar di sini ya. Saya langsung memperlihatkan bagaimana cara melihat di dalam tabelnya. Tadi dibilang bahwa angka di depan koma, satu angka di depan koma dan satu angka di belakang koma, lihat kolom yang pertama. Satu angka depan koma dan satu angka belakang koma itu adalah angka 0,2. Kamu cari di kolom pertama, ini di sini adanya. Kemudian
angka kedua dari belakang yang berada di dalam belakang koma, yang berada di belakang koma itu cari di baris pertama. Yang angka kedua di belakang koma itu 3, maka yang ini yang harus kamu temukan. Tinggal kamu cari perpotongannya, maka kamu akan mendapatkan peluang Z kurang dari 0,23, yaitu 0,0910. Seperti itu saja. Gampang ya? Nggak ada yang susah. Kita lihat contohnya saja ya. Contoh soalnya seperti apa. Ini cara ngitungnya, cara menentukan peluangnya. Tapi soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini. Misal diketahui rata-rata dan simpangan baku IPK lulusan Universitas X secara berturut-turut adalah 3,2 dan 10. Jika dipilih seorang lulusan secara acak, berapa peluang IPK-nya antara 3 sampai 3,41? Maka yang ditanyakan itu adalah peluang X-nya lebih besar dari 3 dan kurang dari 3,41. Maka tadi disarankan yang pertama adalah ubah X-nya ke dalam bentuk Z. Karena yang di tengah kita ubah ke dalam bentuk Z, maka kiri dan kanannya kita ubah juga ke dalam bentuk Z. X dikurangi mu dibagi dengan sigma, X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Mu-nya tadi 3,2, sigmanya adalah 10, sehingga kamu dapatkan seperti ini. Jelas? Nanti setelah itu ada syarat kedua, ada langkah kedua, yaitu buat semuanya 2 angka belakang koma. Yang tadinya 0,039 kita bulatkan menjadi 0,04. Gitu. Kemudian gambarkan pada grafiknya. Ini minus 0,02, ini ini 0,04. Maka yang dicari adalah luas yang ini. Masalah dong ya. Yang di tabel itu cuma dari 0 sampai 0,04. Yang belakang 0 gimana? Maka kita bagi 2 daerahnya. Dari minus 0,02 sampai 0 dan 0 sampai 0,4. Dari 0 sampai 0,4 langsung ya ketahuan di tabel, tinggal cari 0,0 sama 4. Selesai gitu kan. Cuman yang minus 0,02 sampai 0 itu gimana? Ingat bahwa grafik distribusi norma baku dia bersifat simetris. Kalau kamu lipat itu bentuknya akan sama. Yang artinya ketika saya anggap di si garis 0 itu adalah cermin, dia itu akan tercerminkan dengan sempurna ke daerah yang sebelahnya. Sehingga daerah minus 0,02 sampai 0 ini itu akan sama dengan ketika saya mencari peluang Z-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 0,02. Dan yang ini ada di dalam tabel, yaitu nilainya 0,008. Maka dari sini hanya tinggal saya jumlahkan, karena ini luas daerah ya. Yang sini adalah 0,016, yang sini luasnya 0,06, maka luas seluruh adalah tinggal kamu jumlahkan. Maka peluang untuk dia memiliki IPK antara 3 sampai 3,41 itu hanya 0,024, yang artinya hampir tidak mungkin gitu ya. Seperti itu. Yang jadi masalah adalah terkadang di dalam populasi data simpangan baku itu nggak ketemu. Terus harus gimana? Maka yang tadinya distribusi normal, ketika simpangan bakunya tidak ditemukan, dia akan berubah menjadi distribusi student. Nah, di distribusi student dia membutuhkan tingkat signifikan dan derajat kebebasan, yaitu tingkat signifikannya adalah tingkat kepercayaan untuk penelitian ya, nilai yang kalian peroleh itu mau dipercaya berapa persen. Sedangkan nu itu adalah tingkat derajat kebebasan, itu dihitungnya dengan cara banyaknya sampel dikurangi 1 gitu. Dan tadinya Z berubah menjadi T, nilainya adalah X dikurangi mu dibagi S, ini adalah simpangan baku dari sampelnya dibagi dengan akar N, dari banyak sampelnya. Saya nggak akan terlalu menjelaskan yang ini karena nggak terlalu banyak yang pakai ya, karena sebenarnya Bernoulli
atau binomial yang dilakukan banyak dengan peluang yang biasa saja, itu akan tetap masuknya ke dalam distribusi normal gitu. Student ini memang jarang dipakai juga sih gitu ya. Oke, cukup sampai sini penjelasan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, mangga silahkan ajukan di grup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.